Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai pembagian kalam yang kemarin. Silakan dibuka di halaman 14, kawan-kawan. Halaman 14 Aqsamul Kalami. Ya, kalau sudah ketemu kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ilmi fid dharaini amin. Aqsamul kalami, pembagian kalam. Shot itu artinya musonif, bisa diterjemahkan sebagai penulis, kitab jurmiyah maksudnya. Sedangkan kalau kita lihat huruf shin itu maksudnya syarah, maksudnya pemberi penjelasan, penjelas yang menjabarkan teks asli. Wa aqsamuhu salah satun, pembagian kalam itu ada 3. Aqsamul kalami salah satun, pembagian ilmu kalam itu ada 3. Wal hasur, singkatnya, yahtaju ila tauqifin, perlu kepada penegasan. Faiza qala qailun, jikalau kita bertanya lah, katakan seperti itu. Mad dalilu ala anna aqsamal kalami salah satun, apa petunjuk yang menunjukkan bahwa kalam itu ada 3. Hal fil Qur'ani ma yadullu ala anna aqsamal kalami salah satun, apakah dalam Al-Qur'an ada dalil yang menunjukkan bahwa kalam itu 3? Au fi sunnati ma yadullu ala anna aqsamal kalami salah satun, ataukah di dalam hadis ada yang menunjukkan bahwa kalam itu ada 3? Au fil ijma'i au fil qiyasi ma yadullu ala anna aqsamal kalami salah satun, ataukah dalam ijma atau qiyas yang menunjukkan bahwa pembagian kalam itu ada 3. Dalam tradisi ilmu keislaman, kita tahu semuanya, apalagi sunni khususnya, itu selalu merujuk kepada 4 ini: Quran, hadis, ijma, qiyas. Biasanya seperti itu. Maka kita coba pertanyakan kepada ini juga. Naqulu, maka jawabannya, laisa fil kitabi wala sunnati walal ijma'i walal qiyasi, tidak ada dalil petunjuk yang menjelaskan bahwa kalam itu ada 3, baik di Quran, hadis, ijma, qiyas. Nggak ada sama sekali. Kenapa seperti itu? Li'anna hazil adillata inama nahtaju ilaiha fi isbatil ahkami syar'iyati, karena ketentuan seperti ini yang harus segalanya merujuk kepada 4 sumber hukum tadi, Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, itu hanya berlaku dalam penerapan hukum Islam. Sedangkan amanahu fala yahtaju illa hadza, sedangkan nahu ini kan dia ilmu linguistik, maka dia tidak perlu, tidak ketentuan ini tidak berlaku dalam ilmu nahu, dalam linguistik. Lakin lil ulama'i dalilun alan hisari aqsami fi salasatin. Walaupun seperti itu, tetap para ilmuwan, para pakar linguistik Arab, mereka memiliki dasar yang kuat mengapa mereka sampai pada satu kesimpulan bahwa kalam itu ada 3. Apa itu? Wa huwa at-tatabu' wal istiqra'u. Jadi ada at-tatabu' yang pertama, dasar kenapa mereka bisa mengatakan bahwa kalam itu ada 3, at-tatabu' wal istiqra'. At-tatabu' itu tracing, istiqra' itu induction. Tracing maksudnya kita bahasa Indonesia kan penelusuran, jadi menelusuri
ucapan orang-orang Arab, teks-teks, tradisi, vocabulary, semuanya di tracing, ditelusuri. Kemudian ditetapkan bahwa dari semua kosakata yang mereka dapatkan, baik dalam dalam tulisan, tekstual maupun perkataan, tidak ada yang keluar dari 3 ini, pasti tidak lepas dari yang 3 ini. Maka ditetapkanlah bahwa pembagian kalam itu hanya 3. Kalau tidak kata benda, kalimat isim, maka kalimat atau kalimat fi'il, yaitu kata kerja. Kalau bukan kata benda, kalau bukan kata kerja, kalau bukan kalimat isim, kalau bukan kalimat fi'il, pasti kalimat huruf, yaitu preposisi. Jadi dasarnya bukan dari Al-Quran, hadis, ijma, qiyas untuk menerapkan pembagian kalam ini, tetapi yaitu tracing dan induction. Yani annal ulama rahimahullah tatabi'ul kalamal arabi fawajadu annahu la yakhruju an hadhihi aqsami salasati. Para pakar linguistik mereka menelusuri ucapan-ucapan orang Arab, kosakatanya, dan mereka menemukan bahwa semuanya itu seperti yang tadi kita bahas, tidak keluar dari salah satu yang 3 ini. Ismun kalau bukan kata benda, wa fi'lun pasti kata kerja, wa harfun atau preposisi. Yashmulul ismal khaliso, wa idza qultu soh. Jikalau kita ambil contoh soh itu 2 huruf, sin dengan fathah, kemudian ada ha dengan sukun, 2 kata saja. Maknanya kalau kita ambil di kamus bahasa Arab itu artinya diamlah. Soh ini dikategorikan sebagai kata benda, tapi dia memiliki makna verbal, yang kita terjemahkan sebagai diamlah. Di sini huwa ismu fi'lin, so itu adalah isim fi'il, yaitu kata benda tapi kata kerja. La yakhruju an kaunihi isman, maka dia tetap tercakup dalam kategori kata benda. Fal ismu, maka kata benda itu yashmilul ismal khaliso wa ismal fi'li, maka kata benda itu mencakup, ada kalanya dia itu kata benda yang murni, yang benar-benar menunjukkan kata benda, atau kata benda yang mengandung unsur verb, kata kerja. Wal mu'allif rahimahullah nazuran li kauni kitabi mukhtasirun walil mubtadiin, dan penulis di sini mempertimbangkan bahwa buku Jurmiyah ini merupakan buku yang ringkas, dan mempertimbangkan audiensnya yang para pemula. Jadi kalau kita merujuk kepada tradisi pesantren NU itu biasanya awal-awal para siswa, para santri belajar bahasa Arab itu mereka menggunakan teks Jurmiyah ini. Tebalnya hanya 30 halaman. Tebalnya hanya 30 halaman, dan ini merupakan dasar sebelum merujuk kepada teks-teks yang lebih detail selanjutnya. Karena bukunya ini hanya 30 halaman, jadi
penulis di sini dia hanya memberi lam yahuddal isma bismin khosin. Jadi dia tidak memberi definisi terminologis kepada apa itu kalimat isim, tidak memberi penjelasan secara terminologis. Jadi kalimat isim itu adalah kalimat yang begini-begini, tidak seperti itu. Dia tidak memilih cara itu, yakni mahadhu bir rosmi lakin haddahu bil hukmi wal alamati. Tapi cara yang dipilih oleh penulis Jurmiyah di sini yaitu memberi definisi dengan cara ketentuannya dan karakteristiknya, bukan dengan arti terminologis. Fal ismu masalan ba'dun nahwina yaqulu, misalnya kalau kita merujuk kepada para pakar ilmu-ilmu linguistik, bahwa kalimat isim itu didefinisikan sebagai terminologinya madalla ala ma'nan fi nafsihi wa khala bi hayatihi anil dalalati ala zamani, yaitu kata yang memiliki makna, yang memiliki arti dalam dirinya sendiri, tapi tidak memiliki makna arti waktu, tidak ada mengandung unsur waktu. Wal fi'lu, sedangkan kalimat fi'il madalla ala ma'nan fi nafsihi wadalla bihayati ala zamani. Kata verbal, kata kerja, kalimat fi'il yaitu kata yang bisa menunjukkan arti dalam dirinya sendiri, namun juga mengandung unsur waktu, baik unsur waktu kemarin, sekarang, atau yang akan datang. Wal harfu ma laisa lahu ma'nan fi nafsi wa inama yazharu ma'nahu fi ghairihi. Sedangkan preposisi yaitu kata yang tidak bisa memiliki arti kalau dia tidak bersama kata yang lain. Lakin hadza fil haqiqati ma su'ubatihi 'alal mubtadi'i faidatu qalilatan. Penjelasan yang seperti ini, definisi yang terminologis ini, itu buat para pemula itu tidak terlalu esensial, tidak terlalu penting menurut penulis ilmu buku Jurmiyah. Iza naqulu a'tina alamatal ismi min ajli iza wajadna hadhil alamata harafna annahu ismun. Jadi yang dipilih yaitu beri saja kita ciri-cirinya, karakteristiknya. Jadi sehingga setidaknya jikalau kita bisa menemukan satu kosakata dalam percakapan bahasa Arab, kita bisa tahu dari ciri-cirinya bahwa itu adalah kalimat isim. Nah, jadi lebih memilih kepada kalimat ciri-ciri. Apa itu ciri-ciri masing-masing kalimat? Kalimat isim, kata benda, kalimat fi'il, kata kerja, dan preposisi atau kalimat huruf. Itu nanti dijelaskan lagi di halaman berikutnya, yaitu halaman 15. Kita bahas di video selanjutnya. Jadi intinya di sini kitab Jurmiyah memberikan penjelasan bahwa kalimat fi'il, kalimat itu ada dibagi 3, kalimat isim atau kata benda, kalimat fi'il atau kata kerja, dan kalimat huruf atau preposisi. Dan penulis tidak memberi definisi terminologis, namun memberi definisi melalui ketetapan praktis dan ciri-cirinya yang akan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.